Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena Bapak lihat mejanya banyak yang kurang rapi, silahkan dia meja ada fungsi jika ada sampah di mejanya tolong dirapikan ya. Jika ada baik, Bapak di sini izin mengambil absensi kalian. Yang pertama Abika, selanjutnya Aisyah Septiani, Alisha Anaya Riza, Alian Ibra, Almira Finsya, Adilan Putra, Asyam Arifin, Asfar Arifin, Zaki Atala Ilyas, Hanifah Azhara Febi, Kesha Nafisa Suci, Takesha Faranisa, Nabila Asyifatul Waifa, Nadira Jauza, Nafil Arifin Ziyad, Namira Aziza Al-Maja, Namira Naura Oktaviya Farid, Min Azarat Rafa Yazid Khairi, Zainab Bukrikena, Syakila Siva, Zahra Maria Dendri, Sidat. Jadi ada dua orang yang jadi antara kita sakit. Oh, baik, Bapak minta kepada 12 untuk memberi tenang kepada 12 silakan. Berdoa dimulai.
Mau tepuk semangat nggak? Nah, 1, 2, 3, tepuk semangat. Nah, anak-anak mau nyanyi nggak? Kita nyanyi sama-sama ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar itu mata pelajaran bahasa Indonesia itu mengenai makna denotatif, konotatif, dan biasa. Nah, ada tujuh pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu apakah pada peserta itu menghadirkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, dan biasa. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perbedaan makna denotatif dan konotatif melalui contoh kalimat sehari-hari. Yang ketiga itu peserta didik mampu menggunakan kosakata dengan makna yang sesuai konteks dalam lisan maupun tulisan. Yang kedua itu peserta didik mampu menyusun dengan makna yang baru dengan makna yang baru.
kelima yaitu peserta didik mampu menunjukkan sikap kreatif dan percaya diri dalam menggunakan variasi makna kata saat berkomunikasi lisan maupun tulisan. Nah, di sini Bapak memiliki kutipan inspiratif terkait materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang makna kata. Jadi kutipan inspiratifnya itu kata adalah jendela dan sindiran. Semakin luas kosakata kita, semakin luas pula dunia yang dapat kita lihat. Nah, sebelum masuk kepada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Bapak sudah menyiapkan video pembelajaran. Silakan untuk disimak secara seksama dan diperhatikan. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 6, yaitu mengenai makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Apakah itu makna denotatif, konotatif, dan kiasan? Silakan terus saksikan video ini sampai selesai. Anak-anakku, apakah kamu pernah mendengar orang berbicara menggunakan kiasan? Dalam bahasa Indonesia, ada makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Di video ini akan dijelaskan secara detail apakah itu makna denotatif, konotatif, dan kiasan, beserta contoh-contohnya. Makna denotatif. Makna denotatif. Makna denotatif adalah makna sebenarnya atau makna kamus dari suatu kata atau frasa. Ini adalah arti yang paling langsung dan objektif, tanpa adanya interpretasi atau konotasi tambahan. Ciri-ciri makna denotasi: A. Objektif, artinya tidak terpengaruh oleh perasaan atau pendapat pribadi. B. Universal, artinya makna yang sama berlaku untuk semua orang yang menggunakan bahasa tersebut. C. Literal, artinya mengacu pada makna yang sebenarnya tanpa kiasan. Contoh: 1. Pintu, artinya adalah benda yang digunakan untuk menutup dan membuka ruangan. 2. Meja, artinya adalah perabot rumah tangga yang rata dan memiliki kaki untuk meletakkan berbagai benda. Dan 3. Buku, artinya adalah kumpulan lembaran kertas yang dijilid dan berisi tulisan. Makna konotatif. Makna konotasi adalah makna tambahan yang melekat pada suatu kata atau frasa. Makna konotatif bersifat subjektif dan dapat bervariasi tergantung pada konteks, pengalaman pribadi, dan budaya seseorang. Ciri-ciri makna konotatif: A. Subjektif, artinya berbeda-beda bagi setiap orang. B. Kultural, artinya dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sosial. C. Emosional, artinya memunculkan perasaan atau reaksi tertentu. D. Kontekstual, artinya berubah-ubah tergantung pada konteks penggunaannya. Contoh: A. Kata ular, makna denotasinya adalah hewan melata yang tidak berkaki. Adapun makna konotatifnya adalah bisa memiliki makna negatif seperti licik, berbahaya, atau menakutkan. B. Kata rumah, makna denotasinya adalah bangunan tempat tinggal. Adapun makna konotasinya adalah bisa memiliki makna seperti keluarga, kenyamanan, atau tempat kembali.
kiasan. Makna kiasan adalah cara kita menggunakan kata-kata untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar arti harfiah, seperti menggunakan bahasa yang lebih kreatif dan menarik untuk menggambarkan suatu ide atau gagasan. Kata-kata dalam makna kiasan seringkali memiliki arti yang berbeda dari arti sebenarnya, tetapi kita bisa memahaminya berdasarkan konteksnya. Makna kiasan memiliki beberapa jenis. A. Perumpamaan. Perumpamaan adalah membandingkan dua hal yang berbeda menggunakan kata seperti atau ibarat. Contoh, wajahnya secerah matahari. Arti harfiahnya adalah wajah seseorang yang sangat terang dan bersinar seperti matahari secara fisik. Adapun makna kiasannya adalah wajah orang tersebut sangat ceria, berseri-seri, dan memancarkan kebahagiaan. B. Metafora. Metafora adalah majas atau gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang berbeda tanpa menggunakan kata pembanding. Contoh, dia adalah bintang kelas. Arti harfiahnya adalah seseorang tidak bisa menjadi bintang. Adapun makna kiasannya adalah seseorang yang sangat cerdas dan berprestasi di kelas. C. Personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah memiliki sifat dan kemampuan seperti manusia. Dia memberikan sifat manusia pada benda mati atau hidup. Contoh, angin berbisik di telingaku. Arti harfiahnya adalah ketika angin melewati telinga, suara yang dihasilkan bisa terdengar seperti bisikan lembut. Adapun makna kiasannya adalah angin adalah benda mati yang tidak dapat berbisik atau berbicara. Dalam kalimat ini diberi kemampuan manusia berbisik. Dan D. Simile. Simile adalah majas yang mirip dengan perumpamaan, tetapi lebih singkat, menggunakan kata seperti, ibarat, laksana, bagaikan, umpama, layaknya, dan bab. Contoh, dia kuat seperti singa. Arti harfiahnya adalah orang tersebut memiliki kekuatan fisik yang setara dengan singa. Adapun makna kiasannya adalah menggambarkan seseorang yang berani, tidak mudah menyerah, tegas, dan memiliki semangat juang yang tinggi dalam menghadapi tantangan. Oke anak-anakku semua, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jangan lupa di subscribe Amir Arabi Channel ya. Oke. Skip. Nah, dari video tadi apa yang kalian lihat dari video tadi? Itu makna denotatif dan konotatif dan kiasan. Yang dibahasnya itu tentang denotatif, konotatif, dan kiasan. Ada yang tahu apa itu konotatif? Makna tambahan. Nah, betul. Selanjutnya denotatif. Makna sebenarnya atau langsung. Betul. Denotatif itu adalah makna sebenarnya atau langsung. Sedangkan konotatif tadi, Makna tambahan. nah, makna tambahan. Nah, jadi untuk memperjelas mandiri di sini sudah mempersiapkan mandiri untuk fokus pada pemahaman agenda semuanya. Nah, apa itu denotatif?
Bahasa denotatif adalah bahasa yang sifatnya objektif sehingga maknanya konkret sesuai dengan arti sebenarnya. Mau meskipun begitu, masih banyak siswa sendiri yang belum memahami ciri bahasa dan contoh penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk ciri-ciri kata denotatif. Denotatif sendiri termasuk bahasa objektif yang memiliki makna konkret atau sebenarnya berdasarkan buku semantik atau uti dan mati. Denotatif memiliki makna dasar yang bisa menunjukkan secara langsung terhadap makna sebenarnya. Bahasa denotatif memiliki beberapa ciri. Ciri-ciri denotatif yaitu memiliki makna dasar objektif, acuannya jelas, sering digunakan dalam karya tulis dunia, dan kosakatanya ditemukan dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, apa ciri-ciri kalimat denotatif ini tadi? Objektif, acuannya jelas, digunakan dalam karya tulis ilmiah, kosakatanya ditemukan dalam KBBI, kamus bahasa Indonesia. Yang pertama itu maknanya jelas. Kata denotatif dan konotatif tentu saja memiliki perbedaan. Kata denotatif memiliki maknanya jelas untuk mengurangi risiko kesalahan terjadi interpretasi. Hal ini yang membuat makna denotatif lebih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi kalimat denotatif ini lebih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua itu acuan jelas atau tidak ambigu. Nah, jadi kalimat denotatif ini ciri utama makna denotatif dapat ditandai dengan tidak adanya ambiguitas. Acuannya jelas tergantung pada tujuan penggunaan. Jadi saat menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari, lawan bicara tidak akan bingung menangkap pembicaraan. Nah, itu tujuan aku. Acuan jelas atau tidak ambigu. Nah, yang ketiga itu kalimat denotatif sering digunakan dalam karya tulis dunia. Mengapa makna denotatif sering digunakan dalam karya tulis dunia? Karena setiap kata denotatif itu tidak memiliki makna ganda, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dengan menggunakan bahasa yang jelas, karya tulis dunia bisa memberikan informasi yang mudah dan terpercaya. Nah, coba lihat, ini adalah contoh kata denotatif. Contoh kata objektif sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dalam komunikasi sehari-harinya itu denotatif tidak akan mengalami perubahan makna, sehingga memudahkan dalam membuat komunikasi sesuai tujuan. Yang pertama itu motor. Nah, itu merupakan contoh kata dari denotatif, kata yang sebenarnya. Yang kedua ada buku, yang ketiga gunung, yang keempat laut, yang kelima bintang, yang keenam matahari, yang ketujuh pesawat, yang keempat beras, yang telepon dan 10 kopi. Nah, ini merupakan kata yang sebenarnya atau denotatif. Nah, di sini merupakan contoh kalimat denotatif. Berdasarkan ujaran denotatif, menurut contoh kata di atas bisa membuat sebuah kalimat objektif yang mudah dipahami oleh orang lain setelah mengetahui penggunaan kalimat. Ini jadi tidak bermakna informasi membedakan dengan makna lain. Nah, contoh yang pertama itu tadi yaitu motor. Jadi contoh kalimat denotatifnya itu motor merah berwarna merah dan bunyinya nyaring. Nah, itu merupakan contoh kalimat yang sebenarnya. Yang kedua itu jika ingin memasuki ruangan silakan tutup pintu terlebih dahulu. Nah, itu merupakan contoh dari kata kalimat denotatif itu. Yang ketiga itu rumah Andika berada tepat di bawah gunung laut. Nah, ini merupakan contoh kalimat denotatif daripada gunung tadi. Jadi sebenarnya.
Yang keempat itu setiap hari itu Nanda menyempatkan mancing di laut merah. Nanda di notatifnya itu adalah laut. Yang kelima itu Kira membeli teropong untuk melihat bintang di langit. Yang keenam itu ibu meletakkan ayam pada piring itu. Yang ketujuh itu pesawat Garuda Air jatuh di Sungai Muara. Yang kedelapan itu setiap hari itu bila petugas menghilangkan barang tersebut. Yang kesembilan itu telepon itu berdiri setiap pagi. 10 ayah suka minum kopi itu karena rasanya tidak pahit. Nah, karena tadi kita membahas denotatif, sekarang kita bahas yaitu konotatif. Apa itu konotatif? Konotatif ini merupakan sebenarnya membedakan makna denotatif dan konotatif sangat mudah. Karena apalagi dilihat dari contoh kalimatnya, akan lebih mudah memahami berbeda dengan makna denotatif. Makna konotatif ini memiliki ciri khas sendiri karena sifatnya lebih subjektif atau tidak konkret. Apa contoh? Apa ciri-ciri dari kalimat konotatif ini tadi? Nah, ciri-cirinya. Subjektif. Nah, sebenarnya Di video tadi kultural, emosional, ciri khasnya itu sendiri itu karena sifatnya lebih subjektif dan tidak konkret. Nah, ciri-ciri kata konotatif yang sudah dikasih tadi itu pernah nggak melakukan analisis kata denotatif dan konotatif dalam puisi? Nah, konotatif biasanya lebih banyak ditemukan dalam bait puisi. Jadi konotatif ini banyak ditemukan dalam bait puisi. Berikut ciri khas makna konotatif yang diberikan memiliki arti ganda. Yang pertama itu memiliki nilai rasa. Kata atau kalimat konotatif memiliki rasa yang memiliki makna positif maupun negatif. Nah, konotatif lebih banyak digunakan itu mengungkapkan perasaan secara tidak langsung. Jika ada kalimat konotatif yang tidak bermakna rasa, maka bisa dinamakan konotasi netral. Artinya tidak berpihak kepada itu positif ataupun negatif. Yang kedua itu makna bisa berubah. Jadi apabila masih bingung menentukan makna denotatif dan konotatif, amati ciri khas kalimatnya memiliki arti ganda atau tidak. Biasanya ciri kedua kalimat konotatif bisa mengalami perubahan makna seiring berkembangnya waktu dipengaruhi oleh norma masyarakat. Yang ketiga itu berbeda tiap daerah. Apa itu denotatif dan konotatif? Denotatif bermakna konkret, sedangkan konotatif bermakna ganda, bisa berbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Biasanya setiap makna konotatif ini sangat tergantung dengan norma masyarakat yang berlaku sehingga wajar berbeda-beda. Nah, jadi makna denotatif ini setiap daerah itu berbeda-beda karena tergantung dengan norma masyarakat yang berlaku di daerah tersebut sehingga wajar berbeda-beda. Nah, selanjutnya contoh kata konotatif. Konotatif memiliki makna yang bisa mempengaruhi persepsi serta perasaan seseorang. Maka dari itu lebih cocok digunakan saat mengutarakan perasaan. Ini kosakata yang sering digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, contoh kata yang sering digunakan konotatif ini untuk kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama bersemangat, yang kedua ada mewah, yang ketiga tegas, yang keempat menunjukkan, yang kelima positif, yang keenam cantik, yang ketujuh pemadu, 8 garang, 9 anggur.
kalimat konotatif ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman mengenai makna konotasi atau konotatif. Kali ini ada 10 kalimat konotatif memiliki makna ganda, tetapi bisa menunjukkan pendapat atau perasaan kamu. Namun terkadang seseorang tidak langsung menunjukkan arti sebenarnya. Nah, contoh kalimat konotatif ini yang pertama itu gadis itu sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Konotasi positif menunjukkan semangat tinggi dalam menjalankan hal bermanfaat. Yang keduanya itu ini terlihat sangat mewah sesuai dengan harganya. Denotasi dan konotatif. Kata mewah menunjukkan konotasi positif menunjukkan kesan rendah. Yang ketiga yaitu guru bersifat tegas dalam mengajar muridnya. Jadi kata tegas menunjukkan perilaku guru dan dalam menyampaikan mata pelajaran. Yang keempat, Filipio tersebut sangat membuka membuat orang-orang ketakutan. Jadi kata mereka bisa menunjukkan suasana ketakutan para penonton saat berpikir. Yang kelima, orang tua sangat posesif terhadap anak-anaknya. Posesif memiliki arti penjagaan ketat terhadap anak-anak agar tidak salah ibadah. Untuk yang keenamnya itu gadis desa itu memang sangat aktif, wajar dijadikan rujukan para pemuda. Yang ketujuh, keponakannya sangat pemalu sampai tidak berani keluar rumah. Yang kedelapan, uang peliharaan di rumah itu kelihatannya sangat garang. Garang menunjukkan perilaku gagak hewan saat didekati oleh manusia. Yang kesembilan itu dari dulu memang lingkungan pedesaan terkenal sangat asli. Yang ke-10, dia kelihatan sangat anggun menggunakan kebaya. Kita lanjut tadi. Nah, jadi itu saja materi yang dapat dan selanjutnya untuk menguji pemahaman anak-anak Bapak supaya materi yang telah Bapak jelaskan tadi, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak, apa itu kalimat denotatif tadi? Ada yang tahu Bapak itu kalimat denotatif tadi? Yang kalimat yang sebenarnya atau langsung. kalau konotatif Makna tambahan. biasa Dalam menggunakan kata-kata untuk mengatakan sesuatu yang tidak nah betul. Nah sepertinya anak-anak Bapak masih banyak yang ragu. Di sini Bapak sudah menyiapkan latihan untuk menguji pemahaman anak-anak Bapak terhadap materi yang telah Bapak jelaskan tadi. Nah, silakan semua saudari. Nah di sini Bapak mempunyai gambar es krim sama gambar mie. Jadi untuk mengisi latihan ini Bapak membentuk kelompok sebanyak 6 kelompok sesuai dengan tangga. Nah jadi setiap kelompok itu berisikan 4 orang. Berisikan 4 orang. Jadi setiap kelompok Bapak ini nama yaitu kelompok cahaya, kelompok ombak, kelompok cerita, kelompok awan. Awan ya, Pak kita awan Pak. Cahaya. Pak kelompok Alia awan. Kami cahaya Pak. Bahwa kelompok mentari sama kelompok amin. Awan
Mentari Pak. Tari. Wah cahaya pak. Pelangi Pak. Emang ada pelangi? Kelompok angin. Kelompok angin. Cahaya Pak. Nggak ada pelangi. Alah wah. Pak, awan. Kelompok cahaya. Pak. Maksudnya mana? Nah, selanjutnya yaitu kelompok ombak. Kelompok ombak. Kelompok pelita. Siapa yang mau jadi kelompok pelita? Kelompok pelita. Mau kelompok pelita? Kelompok awan. Awan. Pak, mereka tuh kampung aja nggak di sana? Mereka berdua dong. Enggak apa. Satu kelompok anggotanya karena itu hanya gading nggak apa-apa 2 orang. 3 Pak. 3 orang. 3 Pak. Nah, nah di sini Bapak jelaskan langkah-langkah untuk pengerjaannya. Nah, di sini kan ada bacanya nama kelompok. Nah, jadi dibuat nama kelompoknya apa tadi? Contohnya kelompok awan. Nah, dibuat nama kelompoknya kelompok awan. Selanjutnya nama anggota kelompok ada berapa orang anggota kelompoknya. Nah, jadi di sini kan ada konotatif, denotatif, dan biasa. Jadi kalian di sini mencari mana kata denotatif dan mana kata biasa ataupun konotatif. Nah, selanjutnya es krim ini kalian bisa mengikuti ini sesuai dengan ukurannya. Jadi di dalam ini sudah Bapak siapkan kalimat denotatif, konotatif. Minimal denotatif nanti kalian isi di kolom ini misalnya 3 buah. Selanjutnya di kolom bawah itu kalimat konotatif. Minimalnya juga 3 buah. Nanti kalian lipat ke 2 cocok seperti ini. Setelah diisi seperti ini. Paham kan? Nah, di sini Bapak mempunyai 3 kunci, nanti ganti pilihan aja ya. Pak. Ambil Yang pak. Dapat kita weh. Mantap dua. Dua dapat 2 weh. Kita nggak perlu dapat. Pak dan cek pak. Ya pak. Kok. Lagi loh kok. Itu kayak apa? Awak auto. Auto ampe. Boleh kami duduk di Kami ada madu. Awak moto. Auto Avanza. Auto Alphard. Wow. Kos. Jika ada yang kurang paham, tanyakan ya. Oh, mau yang punya ya, yêu cô tàu biết toàn chua.
dua kan? Ini ininya dulu. Kalau tinggal penting. Jadi kata hati di sini sudah paham kan? Ah ya. Ini misalnya kan kata ini main aja. Nah, jadi kalian cari yang kata denotatif dan habis denotatifnya juga cari juga kuat. Nanti ini di potongnya nanti gambarnya Air mengalir dari depan. paham kan? Halo, Asrama. Wah. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak, apa jadinya jika kita hanya mengenal kata denotatif aja dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ada yang bisa jawab. Artinya hanya yang tidak bisa jawab. Jadi kalau kita hanya mengenal kata denotatif, kita tidak bisa mengenal yang kata konotatif. Ini sidang ya. Ini darah ini. Nah, misalnya ini Kak ada kata denotatif. Cari kalimat. Ada 3 buah ya. Denotatif. 3 buah ini bisa. Lembe-lembe tapi rahasia. Terus dia denotatif. Terus dilipat kayak gini nanti kalau udah selesai. Mana bukti sing tadi, Al? Mana bukti? Dan dari kata denotatif sama konotatif. Konotatifnya mana? Ini Siapa yang cari? ya. Ini cari kata denotatif di sini kan banyak. Oh, ditempel di sini. Ya. Terus yang konotatif cari juga Gue 3 kita buah. sedang pendek-pendek. Pak, ini ya. Yang ini. Ini satu dia. Oh, sudah. Yalah. Sudah, cewek. Denotatif ini apa jadi? Tahu.
di sini sebanyak 3 buah. Itu tadi gua. Boleh? Ini mah 3 buah. Nah, kena takdir. Kalau dia kata takdir, Pak, pinjam contoh Pak. Pak, terus melipatnya ke mana? buat aja dulu. Yang mana? Sama kalau di sini Pak. Kan juga banyak. Tapi di sini. Barat itu bagian barat. Di Indonesia banyak banyak. Kami juga nih. Jangan itu udah videoin. Jam 3, jam 4.
Ya, hidupin pakai itu dulu dong, Pak. Nah, usahakan cepat selesainya ya. Soalnya kita mau evaluasi lagi. Ya, evaluasi per individu.
lagi ya. Ambil lagi. Nah, ya. Lihat ya guys, teman-teman. Aduh, terlalu bagus. Pilih bagus. Dong, ini kok deh. Biar mau dicoret. Inilah di sini tuh tinggal. Nah, waktunya 3-4 menit lagi ya. Kita mau ngerjakan evaluasi lagi. Ya, evaluasi dikerjakan secara individu. Nah, tinggal 3 menit lagi ya. Nah, waktunya 3 menit lagi ya. Kayak gini, Pak. Ah, ya. Ah, kelompok siapa aja yang udah siap? Ada berapa kelompok? Kita, 1, 2, 3, 4. Tinggal Nah, untuk kelompok yang presentasi nanti kita spin ya sampai yang namanya kelompok kami ya, Pak. kita spin nanti. Kami yang kedua, Pak. Nggak adil, Pak. Dua kelompok lah, Pak. Nanti lah.
Pak, udah siap, Pak. Nah, tinggal kelompok berapa yang belum? Boy, ayo kamu selesai kelompokmu. Udah semua, Pak. Udah semua. Ada berapa kelompok yang belum? Mana tutupnya? Ini yang ada tutupnya. Ada tutupnya. Boy, katanya ini ya. Rajin sholat. Nah, kita sebutin lagi ya kelompok siapa yang duluan tampil. Iya, Kak. Semuanya tampil, Kak? Iya. Cahaya, kelompok cahaya. Kelompok cahaya siapa masuk? Dek, udah gambar kue juga. Nah, dikasih. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil studi kami. Baca. Ini tertulis nama anggota, nama kelompok dan saya, anggota kelompok, Signa, Lafisha, Andrian, Andre, dan Amira. Denotatif adalah contoh kalimat anak itu berlari di halaman rumah. Konotatif contoh kalimatnya ini bagai wadah yang pasif. Biasanya adalah Ada yang dibaca. Denotatif contoh kalimatnya dia pergi ke pasar untuk membeli sayur. Kucing itu sedang tidur di kursi. Air mengalir dari keran. Bunga mawar ini berwarna merah. Konotatifnya dia jatuh cinta di bawah sinar bulan. Kata-kata manis tapi tidak sedangkan pahit. Hidup seperti di bawah awan kelabu. Bunga itu adalah lambang cinta kita. Dia adalah matahari di hati kita. Keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beri aku. Nah, pada kelompok cahaya presentasinya bagus, kita kasih bintang 5. Bintang apa lah? 2,
empat, lima. Nah, untuk selanjutnya untuk satu, dua, tiga. Ombak, silakan bagi diri bantu presentasi. Nah, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Ombak. Membangun anggota yang Fika, Hanifah, Aisyah, dan Nabil. Contoh kalimat denotatif. Ada itu berlari di halaman mana? Denotatif. Contoh kalimat konotatif adalah hidup ini pakai roda yang dia adalah kepala desa. Contoh kalimat denotatif. Pohon itu tumbuh setinggi 5 meter. Dia mengirim surat melalui kantor pos. Mobil itu berwarna merah. Air mengalir dari keran. Dia pergi ke pasar untuk membeli sayur. Contoh kalimat konotatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rim. Aku saja pelita sama cahayanya semua. Cahaya ombak. Nah, presentasi untuk kelompok awal.
Baca. Gandain. Contoh kalimat yang Allah itu berlari dengan lama. Contoh kalimat ini pakai roda yang berputar. Kalimat kasar. Dia adalah pengadil. Kalimat denotatif dalam kehidupan sehari-hari. Kucing itu sedang tidur di kursi. Yang kedua, pohon itu tumbuh setinggi 5 meter. Yang ketiga, pohon ini berwarna merah. Kata konotatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hatinya sekeras batu. Yang kedua, hidupnya seperti di bawah awan kelabu. Yang ketiga, rumahnya adalah surga kecil di dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kelompok awal presentasinya bagus, kita kasih nilainya 5. Nanti pas di akhir kita dari kelompok siapa Paling apa, Pak? dapat dibahas presentasinya dari kelompok nanti kita kasih 5. Dan dari ke-6 kelompok nanti ada 1 kelompok yang sembilan. Kelompok selanjutnya Mau aku temani nggak? Mau aku temani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pelita. Kami terdiri dari anggota kelompok Aisyah dan Iqbal. Sambungkan kalimat di bawah ini dengan benar. Denotatif, yaitu adalah anak itu berlari di halaman rumah. Konotatif, hidup ini bagai roda yang berputar. Hiasan, dia adalah bunga desa. Lima kata denotatif. Dia pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Mobil itu berwarna merah. Bunga mawar ini berwarna merah. Matahari berwarna biru. Kucing itu sedang tidur di kursi. Lima kata
bagi kita yang Hiasan. Dia adalah denotatif. Bukan identik. Buku ini terdiri dari 300 halaman. Air mengalir dari koran. Mobil itu berwarna merah. Bunga merah ini berwarna merah. Konotatif. Dia jatuh cinta di bawah sinar bulan. Hidup seperti di bawah awan gelap. Bunga itu adalah lembah tengah. Dia selalu menjadi kambing hitam dalam setiap masalah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri apresiasi untuk Tamat. Nah, kelompok saya, kelompok mencari. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mencari akan mempresentasikan hasil denotatif. Itu terdiri kalangan bunga. Konotatif. Hidup ini sebagai roda yang berpulang. Hiasan. Dia adalah bunga desa. Main sepeda. Konotatif. Artinya sekeras batu. Dia adalah mataharinya di keluarganya. Rasanya manis-manis tapi tindakannya asin. Denotatif. Air mengalir dari kaki. Kucing itu sedang tidur di lantai. Sekian ngobrol dari presentasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dengar dulu. Dari kena kelompok tadi presentasinya yang pada waktu itu kelompok lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, silakan duduk di tempatnya masing-masing lagi. Di sini Bapak telah menyiapkan soal evaluasi. Silakan. Bapak tunggu secepatnya.
Ya, apa namanya? Harus betul. Nyanyi, Pak. Ayo, Pak. Udah siap, Pak. Ini nama, Pak. Ya, Nggak namanya bikin saya. nama orang tuamu, Nadine. Hidup, Pak. Ah, baju yang siap boleh dikumpulkan ke depan. Pak, ini tertib prosesnya sekarang. Lagi ya, Pak. Udah, Pak. Ya. Baju yang udah silakan dikumpulkan ke depan. Ayo, dari Pak. Nah, udah semua. Udah. Silakan duduk di tempat. Bila sana, Kay. Nah, duduk, duduk. Nah, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Mengenai makna denotatif dan notatif yang biasa. Alisa, silakan simpulkan. Denotatif itu makna sebenarnya atau langsung, ciri-cirinya
emosional dan kontekstual. Makna kiasan, cara menggunakan kata-kata untuk menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekedar. Nah, betul sekali yang disampaikan oleh Alisa tadi. Selanjutnya kisah moral yang dapat kita ambil dari pembelajaran mengenai makna denotatif, konotatif dan kiasan ini, kita itu bisa menggunakan kata dengan bijak, berbicara santun dan menghargai makna di balik setiap kata agar komunikasi menjadi lebih bermakna dan harmonis. Di sini Bapak ingin bertanya kepada anak-anak Bapak, bagaimana perasaannya setelah belajar? Nah, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak harap untuk kedepannya anak-anak Bapak lebih aktif lagi dalam diskusi kelompok, serta lebih tertib lagi. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.